Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Ningtyas-Tuti. Saya dari Prodi Perbankan Syariah angkatan tahun 2020. Tidak lupa kepada yang terhormat dosen pengampu Dr. Muhammad Nurul Alim, SEME. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis riba. Di sini ada pokok pembahasan, ada 5, yaitu yang pertama pengertian riba, yang kedua hadis-hadis riba, yang ketiga jenis riba, yang keempat hukum riba, dan yang terakhir ancaman riba. Di sini ada pengertian riba, di mana secara khusus pengertian riba menurut terminologi fikih adalah penambahan khusus yang dimiliki oleh satu pihak yang melakukan transaksi tanpa imbalan tertentu. Riba merupakan kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang telah disyaratkan dalam transaksi jual beli. Menurut akar katanya, riba mempunyai arti ziyadah atau tambahan. Secara bahasa, riba mempunyai pengertian tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud di riba dalam Quran adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Di sini ada pendapat para ahli tafsir dan fuqaha. Yang pertama menurut Muhammad Asad, dalam pengertian terminologi yang umum, istilah tersebut bermakna tambahan kepada atau kenaikan dari suatu melebihi dan di atas jumlah atau ukurannya yang asal. Dalam terminologi Al-Quran, istilah riba itu menunjukkan tambahan apapun melalui bunga terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain. Yang berikutnya menurut Syekh Abul A'la Al-Mauludi, kata Arab riba secara literal berarti peningkatan atas atau tambahan untuk apapun juga. Secara teknis, istilah itu digunakan untuk menyebut sejumlah tambahan yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur secara tetap pada pokok utang yang ia pinjamkan, yakni bunga. Pada masa diwahyukannya Al-Quran, bunga dipungut dengan berbagai cara. Berikutnya menurut Afzalur Rahman. Afzalur Rahman menerangkan arti riba secara rinci berdasarkan pendapat beberapa fuqaha Islam klasik. Sebagai berikut, Al-Quran menggunakan kata riba untuk bunga. Menurut kamus arti riba adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, kata itu berarti surplus pendapatan yang didapat oleh pemberi utang dari pengutang lebih tinggi dan di atas jumlah pokok utang sebagai imbalan karena menunggu atau memisahkan bagian yang likuid dari modalnya selama suatu jangka waktu tertentu. Berikutnya ada menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa para ahli ekonomi kontemporer
banyak membahas tentang riba dan bahayanya bagi kehidupan masyarakat, baik dalam segi kemasyarakatan ekonomi dan politik. Sebagian mereka termasuk Lord Kent, seorang ekonom Inggris, berkata masyarakat kita akan berjalan pada porosnya jika mereka bisa menurunkan nilai riba sampai ke derajat 0%. Di sini ada hadis riba, hadis riwayat Muslim tentang keterlibatan dalam proses riba. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Sabahi wa Zuhair bin Harbin wa Utsman bin Abi Syaibata qalu hadatsana Hushaimun akhbarana Abu Zubairi an Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un, di mana yang artinya dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Jabir radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat Muslim. Ada hadis riwayat Tirmizi tentang kerugian mengkonsumsi riba. Ya Ka'bu bin Ujrata innahu la yarbu lahmun nabata min sukhtin illa ka natin naru awla bih, yang artinya, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Di sini ada hadis riwayat Ahmad tentang kerugian melakukan riba. Ma min qaumin yazharu fihim riba illa ukhidhu bisanati wa ma min qaumin yazharu fihim rusya illa ukhidu birru'b, yang artinya tidaklah riba merajalela pada suatu kaum kecuali akan dilimpahkan paceklik, dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan. Hadis riwayat Ahmad. Di sini ada jenis-jenis riba. Yang pertama, jenis riba utang piutang ada dua, yaitu riba fudul atau riba fadl, di mana riba fudul itu penukaran dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Yang kedua ada ribayat, yaitu berpisah sebelum timbangan terima. Yang berikutnya ada riba jual beli. Riba jual beli itu ada dua. Yang pertama riba qard, yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang mengutangi. Dan yang kedua riba nasiah, yaitu penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dari dua barang itu. Berikutnya ada hukum riba. Secara garis besar, pandangan tentang hukum riba ada dua kelompok, yaitu kelompok pertama mengharamkan riba yang berlipat ganda atau ad'afan mudha'afan, karena yang diharamkan Al-Quran adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba nasiah. Terbukti juga dengan hadis tidak ada riba kecuali nasiah, karenanya selain riba nasiah maka diperbolehkan. Kelompok yang kedua mengharamkan riba baik yang besar maupun kecil. Riba dilarang dalam Islam baik besar maupun kecil, berlipat ganda atau tidak. Riba yang berlipat ganda atau ad'afan, mudha'afan haram hukumnya karena zatnya. Sedangkan riba kecil tetap haram karena untuk menutup pintu ke riba yang lebih besar. Riba tidak hanya dilarang
di kalangan muslim saja, tetapi juga di kalangan agama lain, terutama agama-agama samawi. Dalam konteks hukum Eropa, riba tersebut dengan istilah interest atau Inggris atau urushi, rente dan worker dari Belanda. Dalam permaknaannya, istilah-istilah tersebut mempunyai perbedaan. Rente adalah tingkat suku bunga tetapi dalam batas yang wajar, sedangkan worker adalah tingkat suku bunga yang terlalu tinggi presentasinya sehingga dianggap sebagai riba. Berikutnya ada ancaman riba. Hadis riba, hadis riwayat Jabir radhiyallahu anha tersebut di atas menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam riba akan mendapat ancaman dijauhkan, yaitu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Hadis Nabi yang dimaksud dengan orang yang terlibat di sini adalah mereka yang memakan riba atau tindakan lain yang serupa dengannya, di mana mereka yang menyediakan dan memberi kesempatan terjadinya riba, dan juga mereka yang mendukung dan memperlancar terjadinya riba. Mereka akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka di dunia dan di akhirat, serta diperangi Rasul-Nya, ialah para Rasul telah memerangi pemakan riba pada zamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, kedua saksinya, mereka semua sama. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengutangi, maka mereka itu penghuni neraka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kesimpulan dari seluruhnya, di mana riba itu menurut bahasa artinya lebih atau bertambah, dan yang dimaksud di sini adalah akad yang terjadi dalam penukaran barang yang tertentu tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara, atau terlambat menerimanya, atau riba adalah ziyadah atau tambahan. Jenis riba terbagi menjadi dua kelompok, yaitu riba utang piutang, riba jual beli. Hukum riba tidak hanya dilarang di umat Islam, melainkan semua agama melarangnya, serta adanya ancaman bagi pelaku riba akan dijauhkan dari rahmat Allah dan akan ditimpakan azab yang pedih. Dalam Al-Quran ditemukan kata riba terulang 8 kali. Terdapat dalam 4 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum. Rasulullah mengutuk dan menganggap sebagai orang tidak waras kepada orang-orang yang terlibat dalam riba, baik melalui utang piutang, jual beli yang bermaksud agar hartanya bisa bertambah, orang yang mewakili dalam transaksi riba, menulis, atau menjadi saksinya. Riba dimaksudkan sebagai salah satu 7 dosa besar yang harus dijauhi, di mana riba itu disepadankan dengan syirik, sihir, membunuh, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Untuk daftar pustaka, saya mengambil dari Jurnal Hukum Riba dalam Perspektif Hadis Jabir radhiyallahu anha. Jurnalnya itu Al-Adl volume 8 nomor 1 di halaman 158 sampai 169. Baik, mungkin cukup penjelasan terkait hadis riba, di mana riba itu benar-benar sangat diharamkan dan dilarang bagi semua agama. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.